Zakaria yang ingin memiliki keturunan. Pada suatu masa, di sebuah kota yang diberkahi, hiduplah seorang nabi yang mulia bernama Zakaria. Beliau adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, selalu beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Hati beliau begitu murni dan penuh cinta kasih kepada seluruh umat manusia. Nabi Zakaria adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Beliau selalu berusaha untuk memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan, dan selalu berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan. Beliau adalah seorang pemimpin yang selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang dalam komunitasnya diperlakukan dengan adil dan dengan hormat. Beliau adalah seorang pria yang sangat saleh, yang selalu berdoa dan beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Beliau selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu berusaha untuk memahami dan mengikuti ajaran-ajarannya. Hati Nabi Zakaria begitu murni dan penuh cinta kasih. Beliau selalu berusaha untuk menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada semua orang, terlepas dari siapa mereka atau apa latar belakang mereka. Beliau selalu berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan selalu berusaha untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Meski Nabi Zakaria telah dianugerahi banyak karunia oleh Allah, ada satu hal yang sangat didambakan oleh beliau, yaitu kehadiran seorang anak. Sebagai seorang nabi, beliau sangat menginginkan keturunan untuk melanjutkan risalah kenabian dan menjaga keutuhan keluarganya. Beliau merindukan suara tawa anak kecil yang mengisi rumahnya, merindukan kehangatan keluarga yang lengkap. Hari demi hari, doa-doa beliau pun terpanjat kepada langit. Dalam setiap sujudnya, dalam setiap tahajudnya, dalam setiap detik kesendirian, beliau memohon karunia Allah untuk dikaruniai seorang anak. Doa itu diucapkan dengan penuh harap, dengan air mata yang mengalir deras, dengan hati yang tulus dan penuh kepasrahan. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan seorang penerus keturunanku dari kalangan keturunanku sendiri. Maka kabulkanlah permohonanku ini, demikianlah bunyi doa Nabi Zakaria. Doa itu diucapkan dengan penuh harap, dengan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Namun, meski doa itu terus diucapkan, jawaban dari Allah belum juga datang. Namun, Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Beliau terus berdoa, terus berharap, terus berusaha. Karena beliau tahu bahwa Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dan beliau yakin bahwa suatu saat, doa itu akan terjawab. Usia Nabi Zakaria dan istrinya sudah sangat senja, dan secara biologis hampir mustahil bagi mereka untuk memiliki anak, namun Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Beliau adalah seorang pria yang penuh keyakinan, yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi, meski di mata manusia tampaknya mustahil, Nabi Zakaria tetap berdoa dan berharap. Beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berharap. Karena beliau tahu bahwa Allah adalah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa. Setiap hari, beliau berdoa kepada Allah, memohon karunia-Nya. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak, demikian doa Nabi Zakaria. Doa itu diucapkan dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepasrahan. Suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang yang berkelipan dan bulan purnama yang bersinar terang, Nabi Zakaria tertidur lelap. Dalam tidurnya, beliau bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang tampan. Anak itu memiliki mata yang berbinar-binar, dan wajahnya bersinar seperti matahari di pagi hari. Dalam mimpinya, anak itu memberitahukan bahwa ia akan menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah.
Mimpi itu semakin menguatkan keyakinan Nabi Zakaria bahwa doanya akan segera dikabulkan. Tidak lama setelah mimpi itu, datanglah kabar gembira dari Allah. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, datang kepada Nabi Zakaria. Dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, malaikat Jibril menyampaikan bahwa istri Nabi Zakaria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Kabar ini sungguh mengejutkan dan membahagiakan bagi Nabi Zakaria dan istrinya. Mereka berdua merasa sangat bersyukur dan berbahagia. Mereka tahu bahwa ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah, dan mereka berjanji untuk selalu merawat dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kelahiran Yahya merupakan sebuah keajaiban yang besar. Bayangkan saja, seorang wanita yang sudah lanjut usia, yang secara biologis hampir mustahil untuk memiliki anak, mampu melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah, yang mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Yahya lahir dalam keadaan sehat dan sempurna. Wajahnya yang tampan dan mata yang berbinar-binar menjadi sumber kebahagiaan bagi Nabi Zakaria dan istrinya. Mereka merasa sangat bersyukur dan berbahagia. Mereka tahu bahwa ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah, dan mereka berjanji untuk selalu merawat dan mendidik Yahya dengan sebaik-baiknya. Yahya tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, saleh, dan taat kepada Allah. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan kebaikan hatinya. Ia selalu berusaha untuk belajar dan memahami ajaran-ajaran Allah. Ia juga selalu berusaha untuk membantu orang lain dan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yahya juga tumbuh menjadi seorang anak yang saleh. Ia selalu berdoa dan beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Ia selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu berusaha untuk memahami dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ketika dewasa, Yahya diangkat menjadi seorang nabi. Ini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar, dan Yahya menerima tugas ini dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur. Beliau tahu bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, dan beliau berjanji untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Yahya menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, beliau mengajarkan mereka tentang kebaikan, tentang kasih sayang, dan tentang keadilan. Beliau mengajarkan mereka untuk selalu berdoa, untuk selalu berharap, dan untuk selalu percaya bahwa Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Yahya juga dikenal sebagai seorang nabi yang sangat zuhud. Beliau tidak pernah tergoda oleh harta atau kekuasaan. Sebaliknya, beliau selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah dan untuk membantu orang lain. Beliau selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu berusaha untuk memahami dan mengikuti ajaran-ajarannya. Kisah Nabi Zakaria adalah kisah tentang kesabaran, keimanan, dan tawakal. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus terus berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Namun, pada akhirnya, kita harus menyerahkan segala urusan kepada Allah. Nabi Zakaria adalah seorang pria yang sangat sabar. Meski beliau sangat menginginkan seorang anak, beliau tidak pernah putus asa. Beliau terus berdoa dan berusaha, dan pada akhirnya, doanya dikabulkan oleh Allah. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan doa dan kesabaran. Dari kisah Nabi Zakaria, kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya. Meskipun kita mungkin merasa kesulitan atau putus asa, Allah selalu memiliki rencana yang indah untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersabar, beriman,
dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan hidup. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.